Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan untuk kelas 11 TKJ, saya akan membahas tentang VLAN dan mengkonfigurasi pada sebuah alat jaringan, yaitu adalah dengan menggunakan MikroTik. Kalian kemarin telah membahas dan mempraktikkan secara virtual di software Cisco Packet Tracer bersama Bu Nova Melia, dan kali ini saya akan implementasikan dan konfigurasi ke sebuah alat. Sebelum ke konfigurasi, saya akan perkenalkan dulu sebuah alat yang akan kita praktikkan sekarang, yaitu adalah alat MikroTik. Nah, ini adalah router board MikroTik. Alat ini adalah alat jaringan komputer, di mana alat ini sama berfungsi sebagai penghubung antara device satu dan device yang lainnya. Nah, alat ini mempunyai keunggulan dibandingkan dengan access point. Kelebihannya yaitu adalah dalam bentuk segmen IP dan pembagian IP ke klien. Namun tetapi alat ini mempunyai sebuah kesamaan dengan access point yang kemarin saya jelaskan di mata pelajaran yang lain, yaitu adalah mempunyai sebuah port sama seperti access point yang kemarin dijelaskan. Selanjutnya, alat ini meskipun tidak mempunyai antena, tetapi sama tertanam sebuah access point di dalamnya. Alat ini bisa menghubungkan komputer atau device yang lain dengan menggunakan port, yaitu dengan kabel UTP dengan soket konektor RJ45, dan yang selanjutnya bisa menghubungkan juga dengan access point yang ada di dalam alat ini. MikroTik ini mempunyai kelebihan fungsi dari access point yang biasanya, yaitu adalah bisa membedakan segmen IP pada setiap portnya. Nah, kalau kemarin saya jelaskan di access point hanya bisa mengimplementasikan satu segmen IP, kalau di sini bisa berbeda-beda segmen IP. Contohnya misalkan di access point saya implementasikan IP address 192.168.0.1, maka di port yang satunya bakal mengikuti menjadi 0.2. Ataupun bila mana DHCP-nya diaktifkan, maka akan secara acak, tetapi masih di dalam satu segmen. Berbeda dengan MikroTik, setiap portnya itu bisa berbeda-beda segmen, yaitu contoh misalkan di port 2 saya implementasikan 1.1, di port 3 bisa dengan 2.1, dan diindikasikan tidak boleh sama segmennya pada setiap port ini. Nah, itu adalah MikroTik. Kita langsung saja ke konfigurasinya. Dengan menggunakan MikroTik dari seri Half-Light, namun sebelumnya saya tidak menggunakan akses internet melalui kabel UTP, melainkan menggunakan fitur WLAN untuk menangkap jaringan WMS. Untuk MikroTik yang saya jadikan server yaitu adalah MikroTik seri Half-Light yang ini. Ini adalah MikroTik yang pertama. Selanjutnya untuk kliennya atau penerima akses VLAN-nya atau VLAN akses yaitu adalah MikroTik yang kedua. Untuk simulasinya yaitu adalah seperti ini. Untuk VLAN nanti saya akan keluarkan dari port 2 sebagai VLAN trunkingnya. Melalui kabel ini kita masuk ke MikroTik yang pertama, ke port 1 sebagai VLAN trunking, dan selanjutnya untuk port yang kedua nanti sebagai VLAN akses dari VLAN 10, port 3 sebagai VLAN akses dari VLAN 20, port 4 sebagai VLAN akses dari VLAN 30. Nah, untuk aksesnya nanti saya akan simulasikan. Ini langsung masuk ke laptop sebagai VLAN akses. Nah, selanjutnya dari laptop kita akan uji coba apakah IP dari port 2 mendapatkan akses VLAN 10, dan selanjutnya dari port 3 apakah mendapatkan akses VLAN 20, dan selanjutnya dari port 4 apakah mendapatkan akses baik dari IP dan internet dan sebagainya dari VLAN 30. Nah, kita langsung saja ke konfigurasinya. Namun sebelumnya akan saya copot dulu untuk kabel UTP tester nanti. Saya gunakan dulu untuk setting menggunakan kabel UTP yang ini. Cabut dan masukkan ke laptop. Nah, jadi seperti ini ya. Dari laptop langsung menuju ke MikroTik yang pertama untuk setting. Nah, di sini untuk akses sistem MikroTik saya menggunakan Winbox. Ini adalah software Winbox untuk pengakses dari sistem MikroTik OS ya. Nah, selanjutnya kita akses dengan menggunakan MAC address-nya ataupun dengan IP address bisa, namun di sini IP address-nya masih bridge ya, masih 0.0.0.0. Nah, kita langsung klik dua kali di sini, lalu selanjutnya klik connect. Login usernya yaitu adalah admin ya, dan passwordnya dikosongkan untuk bawaan dari MikroTik. Nah, sekarang tugas yang pertama untuk MikroTik server yaitu adalah menangkap signal dulu untuk akses internet dari WMS. Ya, selanjutnya kita masuk ke wireless, lalu klik Wi-Fi interface. Selanjutnya untuk wirelessnya kita aktifkan dan kita klik dua kali untuk masuk ke pengaturan. Nah, di sini klik
bagian tab wireless, lalu masuk ke scan. Kita start untuk mencari WiFi dari WMS tersebut. Nah, yang saya maksud di sini yaitu adalah dengan menggunakan WMS yang ini ya. Dengan SSID scanetra.rpl.tkj.net. Klik satu kali, lalu klik lagi connect. Nah, maka dari itu dari SSID-nya, frekuensinya, serta dari channel dan yang lainnya itu akan berubah mengikuti dari WMS tersebut. Nah, selanjutnya tidak lupa juga untuk bisa diakses memasukkan username dan password dari WMS. Jangan lupa untuk di generalnya, untuk MAC address-nya ini harus dirubah. Kalau tidak dirubah, meskipun password dan username-nya sudah benar pas login di WMS-nya, maka akan tetap ditolak oleh sistem dari WMS-nya. Nah, maka dari itu saya antisipasi dengan mengganti dari MAC address tersebut. Sekarang saya akan gunakan MAC address dari laptop. Nah, saya akan coba masuk ke network dan internet setting. Selanjutnya di sini tinggal klik saja properties. Nah, lalu di bawah nanti ada identitas untuk MAC address-nya. Ini adalah MAC address dari laptopnya. Kita copy saja, lalu masukkan ke bagian MAC address dari MikroTik ini. Kita rubah ya. Lalu kita pastekan, apply, oke. Nah, selanjutnya untuk pengujian dari WMS tersebut apakah sudah dapat internet dan tidaknya, kita masuk dulu ke bagian address. Di address ini dikarenakan tadi di port 2 ke laptop, kita klik dulu untuk addressnya, klik tambah, masukkan IP address untuk mendistribusikan IP ke laptop. Saya menggunakan kelas C dengan segmen IP 192.168.5.1. Nah, di sini prefix 24 contohnya misalkan ya, atau bolehlah 29. Nah, apa itu prefix? Prefix di sini yaitu adalah batasan dari jumlah klien yang akan disebar nantinya. Nah, ini di pelajaran subnetting IP address dipelajari untuk masalah prefix. Nah, untuk IP ini kita distribusikan ke Ether 2 dikarenakan Ether 2 itu langsung akses ke laptop ya. Lalu klik apply. Oke. Selanjutnya kasih untuk DHCP kliennya. DHCP di sini yaitu adalah Dynamic Host Konfigurasi Protokol, artinya untuk mengotomatiskan IP address. Klik tambah di sini. Dikarenakan tadi akses internetnya kita dapat dari WLAN, maka arahkan ke bagian interface WLAN. Lalu klik apply. Oke, sampai statusnya bound di sini. Nah, kalau sudah seperti ini, artinya dari WMS sudah ngasih IP address ke MikroTik ini. Nah, kalau MikroTik ini sudah dapat akses internetnya, maka dari itu kita distribusikan lagi ke port yang laptop tadi, yaitu adalah port 2. Klik IP address untuk mendistribusikan, yaitu adalah dengan fitur DHCP Dynamic Host Konfigurasi Protokol bagian server ya. Klik DHCP setup, arahkan ke Ether 2, next sampai finish. Kalau nanti di subnetting di MikroTik, nanti kalian bisa atur atau konfigurasi untuk urusan start IP address sampai akhir IP addressnya. Dikarenakan saya gunakan default, maka dari itu kita next saja. Ini kan untuk mendistribusikan IP address ke laptop ya. Kalau DHCP klien tadi untuk mendapatkan akses internet dari WMS ya. Dikarenakan ini sudah berhasil, kita coba untuk cek IP addressnya apakah sudah mendapatkan IP address dari tadi. IP addressnya yaitu adalah 5.1 laptop. Apakah mendapatkan segmen 5 atau masih belum? Kita cek langsung ke adapternya. Masuk ke change adapter option. Selanjutnya klik 2 kali di bagian LAN. Klik detail. Nah, ini IP addressnya belum sama sekali mendapatkan segmen IP dari 5 tadi. Seharusnya kita mendapatkan IP 192.168.5. sekian ya. Maka dari itu antisipasinya kita disablekan dulu untuknya, lalu klik lagi LAN, enablekan di bagian atas. Nah, kalau sudah seperti ini, klik lagi 2 kali. Lalu klik detail, kita sudah mendapatkan IP dari segmen 5 ya. Dan ini di DHCP kan oleh si MikroTik. Kita dapat 6 dari mana? Diotomatiskan oleh fitur dari Dynamic Host Konfigurasi Protokol. Nah, ini adalah login page-nya dari Wi-Fi ID atau WMS ya. Dikarenakan sebelumnya saya sudah pernah login, maka dari itu akses loginnya masih ada. Cache dari browsernya.
Nah, ini berarti kita sudah mendapatkan akses internet. Kita coba akses ke internetnya, ke Google. Sudah dapat ya. Nah, ini masih dari LAN, internet dari LAN. Artinya WiFi saya tidak terkoneksi, dan selanjutnya hal atau adaptor yang lain yang berkenaan dengan akses jaringan tidak terkoneksi juga. Kita klik detail, masih dengan IP yang sama ya. Nah, itu dari konfigurasi WMS sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita masuk ke konfigurasi VLAN. Dikarenakan dari yang tadi saya gambarkan di topologi, yaitu adalah untuk konfigurasi VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, maka dari itu kita buat dulu interface untuk VLAN tersebut. Nanti VLAN-nya akan keluar dari Ether 2. Maka dari itu klik Ether 2 ya. Selanjutnya klik bagian plus atau tambah, lalu tambahkan VLAN. Di sini kita atur untuk VLAN 10. Selanjutnya di sini juga untuk VLAN 10, dan di sini untuk interface yang kedua ya. Lalu klik apply, dan kita tambah lagi untuk VLAN yang kedua, yaitu adalah VLAN 20. Selanjutnya VLAN ID-nya juga 20 untuk Ether 2. Nah, agar ini tidak berubah, kita tinggal merubah ini saja dengan VLAN name-nya. Maka dari itu sudah di apply ini, kita klik copy ya. Kita rubah ke VLAN 30. Selanjutnya ininya juga rubah ke 30. Nah, ini udah di Ether 2. Kita klik apply, maka di sini sudah ada VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30 yang kita tadi buat. Selanjutnya kita juga langsung masuk ke IP address dulu ya, untuk memberikan IP pada setiap VLAN yang tadi kita buat. Masuk ke IP address, lalu kita buat untuk IP address VLAN berapa tadi? 10. Lalu kita ketikkan IP address-nya, tentukan IP address-nya kita buat segmen yang 10 ya. 192.168.10 untuk VLAN 10 ya, titik 1 slash atau prefix 24. Klik apply, lalu copy lagi. Ini sudah terdistribusi. Selanjutnya klik copy lagi. Jadi tinggal merubah ini saja. Lagi tinggal merubah ini ya. Segmen 20 untuk VLAN 20. Kita klik apply. Ini sudah ada. Lalu copy lagi. 30.1 untuk VLAN 30. Lalu kita klik apply. Oke semua ya. Nah, selanjutnya IP address sudah kita distribusikan pada setiap VLAN-nya. Lalu untuk mengalirkan aksesnya untuk ke klien agar otomatis, maka kita harus kasih juga untuk DHCP server. Klik DHCP server, lalu klik DHCP setup. Di sini untuk VLAN 10 dulu, lalu kita next saja sampai finish. Selanjutnya untuk VLAN 10 sudah, DHCP setup lagi untuk VLAN 20, lalu klik next sampai sukses ya. Selanjutnya untuk yang terakhir VLAN 30. Nah, ini udah berhasil. Ini adalah konfigurasi dari router board MikroTik yang pertama. Kita langsung saja ke pengaturan untuk VLAN aksesnya di router board MikroTik yang kedua. Selanjutnya untuk konfigurasi dari router board yang kedua, kita pindahkan kabel UTP dari MikroTik yang pertama ke yang kedua ya. Kita akses ke port 5 saja seperti ini. Artinya sudah terkoneksi dengan laptop kita ya. Kita langsung saja ke konfigurasi dari router board MikroTik yang kedua sebagai VLAN akses. Nah, selanjutnya kita masuk lagi ke Winbox. Buka aplikasi dari Winbox ini. Lalu kita refresh. Nah, ini udah keluar sebenarnya. Untuk MAC address yang tadi kan di MikroTik yang tadi yang belakangnya yaitu adalah 1E ya. Nah, MikroTik yang router board yang kedua yaitu adalah ini
kita klik, nah maka akan berubah di sini. Ininya tetap admin dan password masih saya kosongkan. Untuk nanti kalau misalkan kalian setting, untuk login dan password ini harus kalian isi. Untuk teknik keamanan di Mikrotik nanti akan saya bahas di pelajaran 1. Lalu kita klik connect. Nah, ini sudah masuk ke Mikrotik yang router board yang kedua sebagai klien. Kita langsung saja ke setting bagian VLAN. Sebelum kita setting bagian VLAN, kita harus aktifkan dulu bridge. Bridge di sini yaitu adalah sebagai jembatan. Artinya nanti VLAN yang keluar dari Ether 2 Mikrotik yang server akan masuk ke port pertama di Mikrotik yang klien ya. Nanti di sini dari Mikrotik yang klien, dari port pertamanya akan mengalirkan VLAN pertama, yaitu adalah VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Artinya ini harus tersambung atau harus saling berhubungan. Dikarenakan dari port 1 menyalurkan ke sini, port 1 menyalurkan ke sini, port 1 juga menyalurkan ke VLAN yang bagian 30. Maka dari itu kita harus buat bridge-nya terlebih dahulu agar port 1, port 2, port 3, port 4 itu bisa saling terhubung. Nah, kita buat dulu bridge-nya. Di sini kita buat dulu dari menu bridge. Kita kasih identitas untuk bridge 1 VLAN. Kemudian di bagian portnya, port mana saja yang akan kita satukan atau yang akan kita kasih jembatan ya. Maka dari itu kita pilih port 1, lalu masuk ke bridge VLAN, lalu kita klik apply. Selanjutnya copy biasa, port 2 apply, untuk port 3 apply. Selanjutnya untuk VLAN yang terakhir, untuk VLAN 30 port 4 apply, oke. Maka dari itu semua port di sini sudah di bridge atau dijembatani ya. Selanjutnya kita masuk ke menu switch. Di switch ini kita akan tentukan VLAN-nya terlebih dahulu. Selanjutnya kalau sudah ditentukan, port mana saja yang akan menerima VLAN 10, VLAN 20 atau VLAN 30. Kita tentukan dulu untuk VLAN-nya. Nah, di sini untuk VLAN ID berapa yang pertama? 10. Tentukan portnya bahwa 10 itu dari Ether pertama di-trunking ke Ether yang kedua. Kita klik apply, lalu selanjutnya klik copy lagi. Untuk VLAN 20 itu masuknya dari Ether pertama lalu ke port 3. Klik apply juga, lalu kopikan. Untuk VLAN 30 selanjutnya dari Ether 1 masuk ke Ether 4 dan close semua. Kalau sudah seperti ini, kita masuk ke bagian port. Untuk port yang pertama kita harus tentukan yaitu adalah VLAN modenya dan VLAN headernya. Dan selanjutnya port yang kedua sampai ke port keempat kita tentukan VLAN mode, VLAN header, dan VLAN ID-nya. Nah, yang pertama kita atur untuk VLAN yang pertama yaitu adalah VLAN modenya menggunakan secure. Selanjutnya VLAN headernya menggunakan add if missing. Kita klik apply, lalu kita klik OK. Selanjutnya yang kedua kita gunakan VLAN modenya secure, yaitu adalah yang headernya always strip. Untuk VLAN ID-nya yaitu adalah 10. Jadi Ether 2 ini nanti akan mendapatkan VLAN 10. Klik OK lagi. Untuk yang ketiga kita tentukan VLAN modenya secure. Selanjutnya VLAN headernya yaitu adalah sama always strip. Kita tentukan untuk VLAN ID 20. Klik OK. Mau di apply dulu, mau di OK nggak apa-apa lah ya. Selanjutnya klik Ether 4, masuk ke VLAN mode, masih sama dengan pengaturan yang Ether 2, Ether 3. Ini juga masih menggunakan always strip. Selanjutnya tentukan VLAN 30. Klik apply. Oke. Nah, kalau sudah kita setting, maka dari itu identitas dari VLAN mode, VLAN header, dan VLAN ID-nya sudah terisi. Nah, selanjutnya kalau sudah seperti ini, kita coba untuk tes dari setiap port yang tadi saya tentukan, yaitu adalah port 2 mendapatkan VLAN 10 dengan IP address 192.168.10. sekian. Selanjutnya untuk port 3 mendapatkan VLAN 20 dengan IP address .20. sekian. Yang ketiga yaitu adalah port 4
dengan VLAN ID 30 dengan mendapatkan IP 30 titik sekian. Nah, selanjutnya kita akan uji coba di setiap portnya. Kita langsung untuk kabel untuk uji cobanya yang ini, dan kita pasang lagi untuk kabel akses dari mikrotik pertama ke mikrotik kedua dengan menggunakan kabel yang ini sama kabel UTP. Kita masukkan untuk kabel UTP yang ini masuk dari port 2 sebagai VLAN trunking. Jadi artinya kabel yang ini itu digunakan sebagai VLAN trunking masuk ke mikrotik atau router board mikrotik yang port 1 ya. Nah, seperti ini. Dan untuk yang dari laptop ini kita jadikan sebagai uji coba pada setiap portnya. Kita coba dulu untuk yang VLAN 10 atau dari port 2. Apakah mendapatkan internet atau tidak? Sudah connected ya. Artinya kalau logo seperti ini itu sudah mendapatkan internet. Kita cek dulu untuk IP address-nya. Apakah mendapatkan IP address dari 10.1 atau keluar dari 10.1. Kita klik bagian LAN, adapter LAN, kita klik detailnya. Nah, ini sudah mendapatkan IP 192.168.10. sekian. Nah, ini adalah hal yang diotomatiskan oleh DHCP tadi ya, DHCP server. Kita coba akses internet untuk di port 2. Kita masuk lagi ke Google, speed test, kita jalankan uji cobanya. Ini udah bisa ya. Nah, selanjutnya kita masuk langsung ke port 3 sebagai VLAN ID 20. Ini di port 3 ya, sebagai VLAN ID 20. Kita coba juga untuk apakah sudah dapat internetnya atau belum. Oh, udah dapat. Kita coba untuk cek IP address-nya, apakah mendapatkan IP address 20 titik sekian atau di luar dari 20. Klik detail. Oh, ternyata ini mendapatkan IP address-nya 20 titik sekian ya. Kita coba juga untuk akses internet, apakah internetnya memang benar-benar ada. Sudah akses ya. Speed test. Kita jalankan speed test. Sudah berjalan. Nah, selanjutnya kita coba ke VLAN yang terakhir, VLAN 4. Ini ya, VLAN yang keempat. Oh, mohon maaf, VLAN yang ketiga yaitu adalah VLAN 30. Ini sudah terkoneksi. Apakah IP-nya dapat 30 titik sekian atau di luar? Klik detail. Ini udah dapat 30 titik sekian. Kita coba akses internetnya apa ada atau tidak. Kita coba lagi, tab baru, Google. Ada ya. Kita speed test. Kita jalankan uji cobanya, ternyata sudah terkoneksi. Nah, itu adalah konfigurasi VLAN pada dua buah alat mikrotik. Dan untuk kedepannya kita bisa setting lagi ke switch manageable. Artinya mikrotik yang kliennya itu tidak dipakai tapi diganti oleh switch manageable. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.